baik swasta maupun negeri harus mendapatkan tunjangan sertifikasi yang sama. Dewan juri seperti yang kami berdiri pada posisi bahwa ketimpangan tunjangan antara guru swasta dan juga negeri adalah tidak adil, tidak efektif, dan akan merugikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Adapun mekanisme yang akan kami tawarkan di sini adalah goal kami yaitu tunjangan sertifikasi disamaratakan berdasarkan gaji rata-rata guru, bukan berdasarkan status sekolah. Artinya apa? Mekanisme kami akan mengakibatkan guru yang sudah lolos sertifikasi akan mendapatkan tunjangan dengan standar yang sama. Kemudian standar apa yang dimaksud yaitu dihitung dari rata-rata gaji guru nasional. Kemudian akan disalurkan langsung oleh negara, bukan dibebaskan ke yayasan swasta. Mengapa? Karena negara mengakui sertifikasi sebagai perlakuan profesional, bukan bonus karena 100%. Lalu lanjut kepada argumentasi pertama saya, yaitu mengapa penting untuk menyamaratakan tunjangan antara guru swasta dan juga negeri. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya ketimpangan. Namun sebelum kita lanjut kepada dampak ketimpangan, saya akan menjelaskan status quo sekarang ini bahwa guru swasta sering dianggap sudah mampu karena sekolahnya swasta. Guru swasta juga sering diprioritaskan paling akhir. Kemudian guru swasta juga sering mengalami keterlambatan menerima tunjangan sertifikasi. Padahal apa? Padahal mereka juga menerima beban kerja yang sama dengan guru negeri, jam mengajar yang sama, kurikulum yang sama, dan juga tanggung jawab moral yang sama. Mereka juga membantu negara dalam mengajar siswa yang tidak tertampung oleh sekolah negeri. Apa? Kalau negara mengakui sertifikasi sebagai bukti kompetensi, maka hak yang lahir dari sertifikasi harus sama. Tidak peduli apakah dia guru swasta maupun guru negeri. Kemudian lanjut pada argumentasi kedua saya, yaitu mengapa penting untuk punya guru swasta yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan tadi ketimpangan yang saya katakan. Pendidikan yang sehat merupakan pendidikan yang kompetitif dan juga seimbang. Kalau guru negeri yang terus diuntungkan, guru terbaik swasta akan lebih memilih untuk pindah ke sekolah negeri. Sekolah swasta akan kehilangan tenaga pendidik yang berkualitas. Sehingga apa? Sehingga mutu pendidikan swasta akan turun. Akibatnya apa? Jadi kesenjangan kualitas akan makin besar antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Kemudian inovasi pendidikan akan mati di satu sisi. Kemudian pilihan siswa akan berujung menjadi batas. Kemudian apa dampak positif dengan tunjangan yang setara? Guru swasta punya insentif untuk berkembang. Tidak perlu pindah-pindah sekolah hanya demi kesetaraan. Sekolah swasta juga bisa bersaing secara sehat, sehingga ketimpangan tidak akan terjadi dalam studi kami. Ini soal menjaga ekosistem pendidikan agar tidak timpang. Pun jika tim oposisi mengatakan bahwa anggaran negara terbatas, tidak mungkin menyamakan semuanya, kami akan mengatakan bahwa negara sudah mengalokasikan dana sertifikasi. Ini soal distribusi, bukan dana yang dibesar-besarkan. Mekanisme kami tadi sudah menjelaskan juga bahwa kami akan menyamaratakan dengan gaji rata-rata guru nasional. Kemudian, pun jika tim oposisi akan mengatakan juga bahwa sekolah swasta merupakan tanggung jawab yayasan, maka hal tersebut tidak benar adanya, karena tunjangan sertifikasi adalah tanggung jawab negara, karena sertifikasi dikeluarkan oleh negara. Ini bukan subsidi sekolah, tapi penghargaan atas profesi guru. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan kembali bahwa guru negara, guru negeri, dan juga guru swasta mengajar generasi yang sama, membentuk masa depan yang sama, menanggung beban moral yang sama. Maka apa Juni? Maka haknya juga harus sama. Menyamakan tunjangan sertifikasi bukan hanya goal keadilan, tapi soal masa depan pendidikan agar tidak timpang dan lebih merata. Maka dengan itu, dengan bangga saya mengajak Dewan Juri sekalian untuk separaku dengan tim kami. Waktu masih ada apa yang lanjut? Baik, selanjutnya pembicara pertama dari tim oposisi, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Agar masih menjalankan inklusi kandidat terdahulu yang mengatakan satu, setahu saya antar tunjangan dan kualitas pendidikan proposisi mengasumsikan bahwa penyetaraan tunjangan sertifikasi otomatis meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ini lompatan logika, tidak ada bukti bahwa kenaikan tunjangan itu yang seragam tanpa perubahan pada A. Sistem evaluasi
B. Distribusi guru, dan C. Kualitas pelatihan. Akan langsung memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Masalah pendidikan di Indonesia bukan hanya soal berapa besar tunjangan, tapi bagaimana guru ditempatkan, bagaimana kinerja dievaluasi, dan bagaimana kualitas pengajaran ditingkatkan secara berkelanjutan. Artinya, pro keliru bukan mengaitkan kesejahteraan finansial tunggal dengan output pendidikan yang kompleks. Tapi dua, pengaturan tanggung jawab sekolah swasta pro memindahkan seluruh tanggung jawab kesejahteraan guru swasta ke negara dengan membebaskan pada yayasan dan penyelenggara pada pendidikan swasta. Padahal sekolah swasta memiliki otonomi dalam menentukan gaji, menarik biaya pendidikan jika negara menyetarakan tunjangan tanpa prasyarat. Negara mensubsidi sistem swasta, kewajiban reformasi dari pihak swasta. Akan terjadi moral hazard yang dimana yayasan tidak terdorong menaikkan kesejahteraan guru tapi terus bergantung pada APBN. Tapi ya, mari kita definisikan terlebih dahulu masih kita kali ini. Dalam sistem pendidikan Indonesia, guru ASN direkrut melalui seleksi nasional terikat kewajiban negara, gaji pokok dan tunjangannya jadi tak menjawab penuh APBN atau APBN itu sendiri. Tapi dua, guru swasta itu direkrut oleh yayasan atau sekolah memiliki fleksibel kontrak, sistem penggajiannya berbagi tanggung jawab antara negara dan penyelenggara pendidikan swasta sendiri. Tapi ya, maka sejak awal praktik kerja itu berbeda, skema kesejahteraan berbeda. Ini bukan soal siapa lebih profesional, tapi siapa yang berada dalam relasi kinerja yang berbeda dengan negara. Masalahnya bukan pada ketidaksetaraan tunjangan sertifikat, masalahnya itu berada pada kapasitas fiskal negara terbatas. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tunjangan, tetapi intervensi negara harus proporsi dan berkelanjutan. Dua, akan masalahnya negara agar bisa memperlakukan semua guru seolah-olah berada dalam sistem kinerja yang identik, karena konsekuensinya bukan hanya finansial tetapi tata kelola anggaran keberlanjutan fiskal dan keadilan antar sektor publik. Ya, isinya apa? Satu, negara menciptakan beban fiskal. Dua, mengaburkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan swasta. Dan tiga, mengorbankan program pendidikan lain yang lebih berdampak luas. Karena kenapa? Satu, keberlanjutan fiskal. Apakah kebijakan ini realistis dan bisa berjalan jangka panjang tanpa mengorbankan sektor pendidikan lain? Tapi ya, mari masuk ke ranah argumentasi. Satu, secara prinsip keadilan struktural bukan keseragaman nominal. Menyamakan tunjangan sertifikat tanpa menyamakan status dan konsekuensi kerja adalah bentuk ketidakadilan struktural, bukan profesional keadilan. Dalam kebijakan publik tidak pernah dimaknai sebagai semua itu dapat sama, tapi setiap pihak diperlakukan sesuai dengan posisi dalam sistemnya. Tapi ya, guru ASN itu direkrut dan diikat oleh negara untuk pada sistem penugasan nasional, tidak memiliki kebebasan negosiasi upah serta memikul kewajiban administratif dan birokrasi negara. Dan B, guru non ASN itu berada dalam sistem hubungan kerja negara, terikat kontrak dengan yayasan dan sekolah memiliki ruang negosiasi upah dan jam kerja serta berada dalam ekonomi pendidikan swasta yang otonomi. Sehingga akarnya bukan sertifikat, tapi perbedaan sistem kerja. Jika negara menyamakan seluruh komponen tanpa menyamakan sistem kerja, maka satu, negara membayar kewajiban yang bukan hasil relasi negara melalui ataupun pegawai itu sendiri. Dua, swasta, sementara perbedaan beban dan keterikatan kerja yang diabaikan. Tapi dua, secara praktikal penyetaraan tunjangan justru berisiko melemahkan sistem pendidikan secara keseluruhan. Menyamakan tunjangan sertifikasi semua guru bersertifikat berpotensi satu membebani APBN, dua mengorbankan kebijakan pendidikan yang lebih berdampak luas. Kenapa? Indonesia saat ini tidak kekurangan program, tapi kekurangan ruang fiskal yang efisien dan dengan sekitar 1,93 juta guru bersertifikat. Penyetaraan tunjangan sebagai ASN berarti lonjakan belanja rutin negara yang permanen anggaran pendidikan dan terkunci di pos tunjangan individual. Ruang untuk kebijakan struktural menjadi lebih sempit. Padahal akar permasalahan pendidikan Indonesia bukan kesejahteraan guru semata, tapi satu, peningkatan kualitas tingkat daerah, dua, lemahnya Waktu habis. pelatihan keberlanjutan. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pemerintah, waktu Anda 7 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, sebelumnya saya akan disclaimer bahwa semua yang katakan pada perdebatan kali ini hanya untuk kepentingan debat dan tidak merepresentasikan saya dan juga tim saya. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Juri, saya sebagai pembicara kedua akan membagi struktur pidato saya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama saya akan menjawab ataupun respon dari argumen tim saya, dari argumen rekan kami dari tim oposisi, dan kemudian yang kedua saya akan membacakan ekstensi argumentasi saya. Yang pertama, anggaran negara. Yang pertama, mungkin mereka akan membahas soal pengalaman kerja sehingga di bagian sertifikasi itu tidak perlu disamaratakan. Padahal juri, kualitasnya ini tidak tergantung pada lamanya seseorang bekerja, sehingga bagaimana jika seandainya ada guru yang baru 1 tahun mengajar, kualitasnya itu bagus, lalu dibandingkan dengan guru yang sudah tua. Lantas mengapa kita harus membandingkan kualitasnya? Padahal terkadang guru yang baru ini justru akan lebih bagus, justru akan lebih efektif pembelajarannya karena idenya itu variatif, sehingga ini sesuai dengan keinginan siswa, sehingga kualitas siswa itu yang diajar akan menjadi bagus dibandingkan dengan guru yang meskipun sudah lama mengajar tapi itu kurang efektif. Dan atas dasar inilah mengapa kita harus menyamaratakan sertifikasi guru. Kemudian tim oposisi keliru dalam mengartikan apa yang kami katakan tadi. Kami tidak mengatakan bahwa penyamarataan akan langsung lompat logika menaikkan kualitas pendidikan, tapi penyamarataan ini akan mencegah ketimpangan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Karena debat kita di sini adalah antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Jadi ketimpangannya itu dapat tercegah, maka kita dapat fokus untuk menaikkan kualitas pendidikannya juri. Kemudian mereka mengatakan bahwa keseimbangan tunjangan ini tidak mempengaruhi kualitas guru, padahal juri bisa kita pikirkan secara logika bahwa jika tunjangannya itu bisa menjadi semangat guru dalam mengajar. Kenapa? Karena ada yang mempengaruhi mereka untuk mengajar dengan kualitas yang lebih bagus karena tunjangannya itu lebih bagus, dan ini akan saya bahas lebih lanjut di argumentasi saya. Baik, masuk ke ekstensi argumentasi saya. Yang pertama, mengapa ini penting untuk disamaratakan? Yang pertama, juri sadari bahwa ada isu yang beranggapan bahwa swasta itu dianggap sudah lalu swasta itu jarang didengar suaranya, mereka susah untuk mendapatkan uang, sementara padahal cara beban kerja itu sama, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Mereka mengajar pendidikan negeri, mereka mengajar anak bangsa di negeri ini, mereka memiliki beban kerja yang sama, sehingga sama-sama seperti guru negeri. Jadi justifikasi mengapa ini harus sama, karena secara beban kerjanya itu sama, dan juga tidak ada perbedaan cara mengajar maupun outputnya. Namun bahkan beban pendidikan di negeri ini justru ditanggung oleh sekolah swasta juga. Maka logikanya, jikapun beban kerjanya sama, artinya tunjangannya juga harus sama, dan juga haknya juga harus sama. Guru swasta dan negeri juga merupakan petugas inti dari pendidikan. Kemudian secara jam kerja, Undang-Undang Guru dan Dosen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pun menyatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada guru yang bersertifikat yang mengajar di satuan pendidikan, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dan juga guru swasta sering diperlakukan tidak setara. Mengapa demikian juri? Karena kenyataannya di Indonesia banyak guru swasta yang kerap mengalami ketidaksetaraan dan peluang kerja, sehingga survei menunjukkan bahwa guru negeri jauh lebih sering dapat jaminan kerja yang lengkap. Seperti apa itu juri? Seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sementara di pihak swasta, apakah mereka mendapatkan itu? Tidak juri. Kemudian guru swasta sepenuhnya itu bergantung pada finansial yayasan. Padahal di finansial yayasannya ini kadang pun gajinya itu rendah, kadang gajinya itu tidak stabil, atau bahkan kadang itu tertunda. Kemudian di bagian kesenjangan penghasilan ini akan mengancam kualitas pendidikan. Mengapa demikian? Karena tunjangan sertifikasi itu tidak setara, sehingga dampaknya langsung pada kesejahteraan guru. Dan juga data menunjukkan bahwa banyak guru honorer di luar ASN yang peroleh gaji standar di bawah 2 juta, bahkan lebih mirisnya lagi di Indonesia ini ada guru honorer yang mendapatkan di bawah 500.000, sehingga ketimpangan ini membuat guru swasta sering perlu mencari pekerjaan lain untuk hidup, untuk menghidupi keluarganya misalnya, yang menjadikan guru swasta ini kurang fokus untuk mengajar pada pendidikan yang seharusnya pada sekolah swasta yang harus mereka didik. Sehingga apa? Sehingga ini bisa mengurangi kualitas pengajar dan juga bisa mengurangi kualitas anak didik yang diajarnya, karena kadang ia terlalu fokus ataupun fokusnya akan teralihkan pada pekerjaan lain yang ia ambil di luar untuk melengkapi gajinya, dan juga akhirnya pekerjaannya yang seharusnya di sekolah swasta itu terabaikan. Kemudian ini juga akan mencegah keran pindah dari negeri ke negeri dan kekurangan guru swasta. Nah, saat tunjangan dan
profesional, menjaga kualitas pendidikan di seluruh sistem negeri, baik itu di sistem pendidikan swasta maupun di sistem pendidikan negeri, serta ini akan memastikan anak-anak Indonesia baik negeri maupun swasta mendapatkan guru yang kompeten dan dapat memotivasi siswa tersebut untuk menjadi lebih kompetitif di sekolahnya. Mungkin cukup sekian, bangga menjadi tim kontra, bangga menjadi tim pro. Baik, selanjutnya pembicara kedua dari tim oposisi, waktu Anda 7 menit dimulai ketika Anda berbicara. Perdebatan ini bukan tentang apakah guru swasta itu kurang kompeten atau kurang berjasa. Kami sepakat mereka sama-sama berdiri. Namun inti perdebatan adalah apakah negara wajib memberikan tunjangan sertifikasi yang sama besarnya, meskipun konteks kelembagaan tanggung jawab fiskal dan struktur kerja buruh negeri dan swasta yang sangat berbeda. Disinilah posisi kami berdiri menolak mosi ini. Juri pertama, kami ingin meluruskan satu hal penting. Kami tidak menolak kesejahteraan buruh. Kami tidak meremehkan sertifikasi. Yang kami tolak adalah asumsi pihak pro bahwa kesejahteraan profesional otomatis harus diwujudkan dalam keseragaman nominal tunjangan. 2. Pihak pro seolah-olah menyampaikan peran negara terhadap semua buruh, padahal guru negeri adalah tanggung jawab dalam relasi kerja lembaga dan negara. Juri, mari kita respon argumen mereka. Mereka mengatakan bahwa ketika adanya penyemarataan akan mencegah ketimpangan pendidikan dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Saya rasa mereka tidak menyentuh daerah-daerah di sekolah negeri, daerah-daerah di tiga negara sendiri, tertinggal terdepan dan terluar. Apa jaminan mereka ketika kebijakan ini diberlakukan? Guru-guru yang di daerah 3T tersebut itu tidak merasakan ketimpangan itu. Ini sama sekali tidak pernah dijelaskan oleh rekan saya dari tim proposisi itu sendiri, sehingga ini tidak menyelesaikan masalah utama itu. Juri, kita bahas apa urgensi di sini. 1. Beban fiskal besar. Menurut pemerintah, anggaran kesejahteraan buruh termasuk tunjangan sertifikasi telah mencapai sekitar 16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya. Ini data dari nasional.kompas.com. Jika tunjangan disamakan untuk seluruh guru swasta, beban ini akan bertambah signifikan, berpotensi mengurangi dana untuk kebutuhan pendidikan lain. 2. Prioritas pendidikan lain bisa terancam. Negara harus tetap menanggung 1. Infrastruktur sekolah, 2. Akses pendidikan di daerah 3T, 3. Kualitas sarana belajar. Penyamaan tunjangan secara luas mengalihkan alokasi dari program penting ini. 3. Peran negara bergeser. Negara akan bergeser dari regulator kualitas pendidikan menjadi penanggung utama kesejahteraan guru swasta yang bukan mandat utamanya dia. Kamu tadi menolak bahwa kesejahteraan itu dapat diraih dengan penyemarataan. Lalu apa bukti yang bisa kamu berikan bahwa kesejahteraan itu bisa selalu dapat diraih tanpa penyemarataan? Oke, saya rasa ini mereka sebut dulu, sehingga saya baru saja akan menjelaskan ini ke dalam argumentasi saya. Lanjut, jumlah guru bersertifikasi hingga 2005 ini ada total 1.935 dan 600 guru telah memiliki sertifikasi pendidik sekitar 64,4%. Dari total guru, ini data dari info.polri.id. Ini menunjukkan bahwa tidak semua guru otomatis menerima tunjangan. Menurut dan pemerintah sudah membedakan ASN dan ASN dalam skema pembayaran. Dewan juri yang terhormat, ketika kami telah menunjukkan bahwa sisi mereka penyelenggaraan tidak akan se-eksklusif itu sisi mereka. Lanjut, respon terhadap argumen lawan. Selanjutnya, juri, pihak pro akan berkata, jika tunjangan tidak disamakan, guru swasta akan kehilangan motivasi. Kami sepakat bahwa motivasi guru adalah isu penting di kedua sisi. Namun, sekalipun ada penurunan motivasi di sebagian guru swasta, ini tidak otomatis
membenarkan kebijakan seragam yang membebani negara. Masalah motivasi bisa diselesaikan melalui 1. Insentif berbasis kinerja, 2. Dukungan yayasan, 3. Skema subsidi bertarget. Juri, justru ketika tunjangan disamakan, sekolah swasta kehilangan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan guru secara mandiri. Ketergantungan pada negara meningkat dan inovasi pengelolaan sekolah swasta itu melemah. Ini menciptakan sistem yang rapuh dalam jangka panjang. Dewan Guru yang terhormat, mari kita timbang. Di sisi pro ada rasa keadilan nominal, tapi dibayar dengan beban fiskal besar, mengingat anggaran kesejahteraan guru sudah 81,6 triliun. Ini data dari sumber nasional kompas.com. Dan ketiga, risiko distorsi sistem pendidikan yang meningkat. Sedangkan di sisi kami, keadilan dipahami secara proporsional berdasarkan status ASN dan non-ASN dan sertifikasi guru. Ini diambil dari sumber Pol ID. Juga negara tetap fokus pada peran strategisnya sebagai regulator dan penjamin standar kualitas pendidikan.